Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Amos pasal yang ketiga. Yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mungkin dua orang akan bisa jalan bareng kalau dia belum berjanji. Dalam terjemahan lain, tidak mungkin orang itu berjalan bergandengan tangan kalau dia tidak sepakat, tidak sejalan. Sama dengan hidup kita. Hidup kita ini tidak bisa sejalan dengan Tuhan kalau kita nggak ngikutin maunya Tuhan. Kalau kita jalan mau kita sendiri, mana mungkin kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kita ini harus menaklukkan diri kita sendiri dan menaklukkan sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan, baru bisa berjalan dengan Tuhan. Kalau kita ngikutin jalan kita sendiri, ngikutin ide kita sendiri, ujungnya kita tidak mencapai destinasi Tuhan. Kita tidak mencapai apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau kita jalan mau kita sendiri, ujung dari hidup kita akan ketemu banyak problem dan masalah. Ujung dari hidup kita akan ketemu banyak kegagalan dan kehancuran. Kita itu mau jalan sama Tuhan, bukan jalan seenak perut kita sendiri. Kehidupan kekristenan kita ini setelah ikut Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, bukan jalan maunya sendiri. Banyak orang merasa pinter, merasa hebat, merasa mampu, merasa memiliki pengalaman, memiliki kepandaian, dan berbagai macam gelar dan jabatan. Dipikir hidupnya jalan semaunya sendiri, bukan. Kekristenan itu jalan ngikutin pimpinan Roh Kudus. Jalan hidup kita itu dipimpin Roh Kudus, bukan jalan mau hidup kita sendiri. Tidak heran orang yang gak mau dipimpin Roh Kudus ya liar, susah diatur, susah ngikutin kehendak Tuhan. Orang ini gampang sekali ngelawan, bantah. Karena ngikut Tuhan itu ngikutin prosesnya, ngikutin jalannya, ngikutin petunjuknya, ngikutin proses peremukan, supaya kita didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita jalan mau kita sendiri, ya bagaimana mungkin kita bisa ngikutin Tuhan? Banyak orang jalan maunya sendiri, patokannya hanya kepandaian, pengalamannya, kepintarannya, dan semua yang pernah dia lakukan. Jalan kita ini setiap hari ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau hidup kita ini gak sejalan dengan apa yang Tuhan mau, bagaimana mungkin kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Tujuan akhirnya adalah menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapannya dari semua yang kita kerjakan dan kita lakukan. Hari ini percuma kita berbuat segala sesuatu, kita lakukan segala sesuatu hanya untuk mengejar tujuan kita sendiri. Padahal kekristenan adalah mengejar tujuan Tuhan, berjalan di dalam Tuhan. Hidup dipimpin Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus artinya hidup kita itu berserah penuh, berjalan dalam ketepatan ilahi. Ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Kalau tidak, kita seenak perut kita sendiri. Banyak orang ketika berjalan bersama Tuhan, diizinkan pastinya tentunya pemurnian. Tentunya dibawa ke dalam proses peremukan. Tentunya akan dibawa dalam proses pemurnian. Dan ujungnya pasti akan dipromosi dan ditinggikan. Tetapi ngikut Tuhan tidak akan semulus, seenak yang kita bayangkan. Ada perjalanan-perjalanan yang seringkali ruwet dan kita selalu mempertanyakan banyak hal. Karena memang ikut Tuhan itu seperti itu. Tuhan mau ubah kita ini turut seperti yang Dia mau, bukan yang kita mau. Kadang kita dibawa ke dalam perjalanan-perjalanan yang gak masuk akal. Kenapa aku mesti ngalami seperti ini? Kenapa ini kok terjadi kepadaku? Kenapa kok rasanya ini kok gak masuk akal aku ngalami kayak begini nih? Memang banyak perjalanan yang diizinkan bersama Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau. Kadang kita gak tahu apa-apa supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jalan langkah kita ini hanya dibukakan step by step. Step by step. Waktu kita berjalan step by step, disitulah Tuhan mulai singkapkan supaya kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nggak ada yang Tuhan singkapkan langsung semuanya disingkapkan. Nggak ada, hanya selangkah demi selangkah. Supaya hidup kita hati-hati, supaya hidup kita ini takut akan Tuhan. Banyak orang kan mau jalannya, mau disingkapkan segala sesuatunya, semuanya. Mana bisa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu meneranginya hanya sebatas langkah. Tidak bisa menerangi seluruh jalannya.
Beda dengan hari ini pakai flashlight, semuanya bisa kelihatan beberapa meter ke depan. Kalau pelita di zaman dahulu ditaruh di ujung sepatu atau di ujung sandal supaya langkahnya kelihatan satu langkah ke depannya. Berjalan bersama Tuhan itu hanya disingkapkan selangkah demi selangkah. Seringkali kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai kita dan memberikan masa depan kepada kita yang penuh pengharapan. Nggak perlu lagi kita ini bingung. Jalan aja ngikutin apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini jalan digandeng sama Dia. Tuhan mau hidup kita dituntun olehnya, bukan berjalan semau kita sendiri. Kalau Tuhan mau A, kita lakukan B. Mana bisa ketemu? Tuhan ngomong lewat firman-Nya, ngomong A ya kita lakukan A. Tuhan ngomong lewat firman-Nya B ya kita lakukan B. Nggak usah kompromi lagi, nggak usah lagi menawar-nawar lagi. Ikutin aja jalannya Tuhan mau. Nanti hidupmu pasti jadi berkat. Banyak hamba Tuhan merasa ngerti firman, merasa tahu kebenaran, jalan maunya sendiri, nggak ngikutin apa yang Tuhan mau. Ujungnya apa? Nggak jadi berkat, nggak jadi batu sandungan. Hidup malah ketemu problem dan masalah. Bagaimana mungkin hidup kita ini bisa menyenangkan Tuhan kalau kita ngambil keputusan kita sendiri? Kita hari ini hidup yang Tuhan percayakan hari ini, sampai hari ini, hidup ini untuk Kristus. Kita mau berjalan bersama Kristus. Kita pingin digandeng, pingin dipimpin oleh Kristus. Supaya hidup kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Tapi kalau kita nih nggak mengizinkan hati kita untuk dipimpin, dimurnikan, dituntun, kita akan menjadi orang Kristen yang liar. Dianggap benar menurut cara pandangnya, ternyata nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ujungnya apa? Jadi batu sandungan. Ujungnya apa? Nggak jadi berkat. Bapak Ibu, kita ini semakin hari hidup kita ini semakin harusnya ngikutin Kristus. Kristus yang semakin besar dan kita semakin kecil. Tapi banyak orang kebalikannya, banyak orang Kristen. Dianya yang semakin besar, Kristusnya semakin kecil. Sehingga dia coba ngatur Tuhan. Kompromi dengan segala macam dosa dan pelanggaran yang dia pikir benar. Karena apa? Tuhan gak lagi berkuasa. Kristus harus semakin besar. Biarlah aku semakin kecil dan Kristus semakin besar. Biarlah Tuhan semakin besar menguasai, mengendalikan, mengontrol hidup kita. Mengendalikan hidup kita supaya hidup kita ini sejalan dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kekristenan adalah hidup penyerahan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Serahin hakmu, serahin kemauanmu, serahin egomu, serahin cita-citamu, serahin keluargamu. Kalau kita ini gak sejalan dengan Tuhan, ketemu problem dan masalah. Orang sudah sejalan dengan Tuhan nanti akan menghadapi banyak masalah. Bagaimana orang gak sejalan dengan Tuhan? Pasti jadi bulan-bulanannya setan. Membangun kehidupan keluarga pun itu harus sejalan loh. Kalau tidak, nggak akan bisa ketemu tujuan yang sama. Satu mau jalan ke A, satu tujuannya ke B. Nggak ketemu. Ujungnya apa? Berantem dan gegeran. Hubungan keluarga yang dibangun dengan tujuan yang berbeda, masing-masing suami dan istri punya tujuan yang berbeda. Pasti ribut, gegeran, berantem bisa berujung pada perceraian. Karena apa? Nggak sejalan. Kitab Amos pasal yang ketiga, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam terjemahan lain, tidak mungkin orang bisa bergandengan tangan kalau dia nggak searah dan setujuan. Tidak mungkin orang itu sepakat jalan bareng-bareng dengan satu tujuan. Bagaimana mungkin hubungan keluarga itu bisa jalan langgeng kalau berjalan maunya sendiri, ngambil keputusannya sendiri. Jalan dengan Tuhan pun juga sama, menjalani kehidupan kekristenan pun juga sama. Tidak mungkin kita ini bisa berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan kalau kita punya tujuan kita sendiri-sendiri, punya agenda sendiri-sendiri, punya cita-cita sendiri-sendiri. Kita ini ngikutin tujuan Tuhan, jalan maunya Tuhan, ngikutin cita-cita Tuhan. Kita nih berjalan dipimpin oleh Tuhan, menggenapi rencana Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini hidup dalam trouble, hidup masalah, hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa, hidup dalam hal yang
kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini hidupmu berjalan bukan ngikutin maunya Tuhan, ngikutin maumu sendiri. Ya pasti kalau kita ngikutin mau kita sendiri, bukan ngikutin maunya Tuhan, ya kita nggak hidup dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh cita-cita kita sendiri. Makanya cita-citamu tuh harus ditaklukkan, ditaruh di hadapan Tuhan. Semuanya biar kehendak Tuhan yang jadi di muka bumi ini. Tuhan tuh mau kita ini menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi orang yang bisa diorapi, dipromosi, ditinggikan, dibawa. Masuk dalam dimensi yang berbeda bersama Tuhan. Mengalami Tuhan secara luar biasa. Kita ini harusnya berjalan setiap hari dalam ketepatan ilahi, tindakan kita, ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita, supaya Tuhan itu disenangkan melalui tindakan kita, karena ngikutin maunya Dia. Dengerin baik-baik, jalan kehidupan kekristenan kita bukan ngikutin tujuan kita sendiri, tapi ngikutin tujuan Allah. Kita berjalan bersama Allah, kita hidupin sesuai firman Tuhan. Kalau kita ngikutin hawa nafsu dan keinginan daging serta keangkuhan hidup, ujungnya kita akan terjebak di dalam banyak dosa dan pelanggaran. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Banyak hal yang harusnya kita terima, jatah dari Tuhan kita nggak terima. Kenapa? Kita jalan semau kita sendiri. Kita nggak sampai destinasi Tuhan. Kita bisa berhenti di tengah jalan. Kita suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, kita akan menyesal. Harusnya kita terima jatah yang besar. Ternyata jatah itu nggak sampai tangan kita. Kok bisa? Karena kita tidak mau menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada firman, kepada Kristus. Hidup kekristenan kita itu menaruh hati kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Tuhan. Dipimpin oleh Roh. Kalau hidup kekristenanmu nggak dipimpin oleh Roh, engkau dipimpin oleh kedagingan. Kalau hidupmu dipimpin oleh kedagingan, pasti dosa akan nyeret-nyeret hidupmu. Dan ujungnya akan membawa engkau hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Coba kita mau lihat sampai kedalaman batin kita. Selama ini hidup kita ini seperti apa di hadapan Tuhan? Benar nggak nih aku nih jalan seperti firman Tuhan? Benar nggak sih semua keputusanku ini sejalan dengan firman hari ini? Atau aku jalan semauku sendiri? So, coba kita mau koreksi sampai kedalaman batin kita. Selama hidup ini, perjalanan hidup kita ini sudah sejalan seperti yang Tuhan mau atau tidak? Lihat saja dampaknya. Benar nggak hidup kita selama ini sudah memiliki dampak? Benar nggak hidup kita selama ini sudah memberkati banyak orang? Benar nggak hidup kita ini sudah mengikuti apa yang Tuhan mau? Kalau belum, ya bertobat, berubah. Sampai hari ini pun saya belajar untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Dan saya harus menyalipkan semua keinginan daging saya. Karena untuk hidup dipimpin Roh Kudus, kita harus menyalipkan semua daging dan keinginannya. Kita taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Tapi kalau kita ini masih mencintai daging, mencintai ego, mencintai emosi, nyintain amarah, nyintai cita-cita kita susah untuk dipimpin Tuhan. Ujungnya kita nggak masuk dalam destinasi Tuhan. Jatah yang harus kita terima, kita nggak terima. Garis akhir yang harus kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah jalan malah hancur, babak belur, kacau, dan berantakan. Kita mau pakai hidup kita yang ada ini mulai hari ini untuk komitmen dipimpin Tuhan, sepakat sejalan dengan Tuhan. Bukan kita mau jalan mau kita sendiri, bertindak semau kita sendiri. Ujung hidupmu akan ketemu banyak masalah dan persoalan. Ujung hidupmu akan mengalami banyak tantangan. Ujung hidupmu akan mengalami banyak godaan. Dan kau bisa terjerat jatuh di dalamnya. Menaklukkan diri kita, menaklukkan tujuan kita, menaklukkan cita-cita kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Harusnya kehidupan kekristenan kita itu naik level. Bukan hanya sekedar melakukan apa yang kelihatannya baik, tetapi naik level yang ke tingkat yang berbeda. Tapi kita melakukan yang berkenan. Ketika kita sudah melakukan yang berkenan, kita nggak berhenti sampai itu. Kita melakukan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kalau kita ini semakin hari semakin menyelaraskan pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita dengan firman, kita bisa membedakan mana tujuan Allah yang baik saja, yang berkenan saja, atau yang sungguh-sungguh sempurna menyenangkan hati Tuhan. Nah, perjalanan kekristenan kita ini sekarang sedang menuju kepada kesempurnaan untuk belajar menyenangkan Tuhan,
Untuk kita belajar menyenangkan Tuhan dibutuhkan proses. Dan kita harus merelakan hati kita untuk dididik, diajar, ditegur, dinasihatin, dibawa selalu pada pusat kehendak Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Tuhan itu mau hidup kita dipakai Tuhan, melebihi dari sekedar kerinduan kita untuk dipakai Tuhan. Tuhan ingin melimpahi kekuatan dan kuasanya sampai hari ini. Dan sedang mencari orang-orang yang bersungguh hati, sungguh-sungguh mencintai Tuhan berjalan seperti yang Tuhan mau apa tidak. Tapi kebanyakan orang Kristen ngikutin jalan maunya sendiri loh. Mau bagaimana ngikutin jalan Tuhan? Bagaimana mau mendengar suara Tuhan? Wah, doa saja males, baca Alkitab males. Lebih banyak melakukan kegiatan yang kelihatannya baik, padahal tidak berguna sama sekali. Kita mau pakai hidup kita ini, kita mau habiskan waktu kita yang ada ini untuk melakukan hal yang mulia, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau dapatin kita ini sempurna seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginin. Koreksi hatimu, koreksi perasaanmu sendiri. Benar nggak selama ini kamu sudah jadi orang Kristen, pelayanan, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi jemaat biasa, jadi pengusaha, jadi rumah tangga atau apapun lah namanya. Benar nggak perjalanan hidupmu ini sejalan dengan yang Tuhan mau, sejalan seperti yang Tuhan ingini? Kalau nggak, berubah, bertobat hari ini. Kita tuh perlu bertobat setiap hari, benar-benar berjalan ngikutin pimpinan Tuhan. Jalan seperti yang Tuhan mau. Kalau tidak, hidupmu ini akan ketemu problem terus. Dan gak akan selesai-selesai. Banyak orang terjebak di area sini. Memang mainnya setan di area sini. Dibuat orang itu bingung dengan tujuannya. Dibuat bingung dengan cita-citanya. Dibuat bingung dengan masalah. Dibuat bingung dengan dengar suara Tuhan. Kalau engkau sedang dibuat bingung, artinya engkau dalam pengawasannya roh jahat dan harus balik bertobat kepada Tuhan. Makanya orang Kristen masih bingung, masih kacau, masih gampang panikan, masih gampang stresan. Kamu tuh dipimpin siapa? Dipimpin daging, jangan-jangan bukan dipimpin Roh Kudus. Loh, orang Kristen bertahun-tahun kok hidupnya masih cemas, bingung, stres, nangis, kepahitan, sakit hati. Jelas-jelas orang model kayak begini dipimpin oleh dagingnya. Mana mungkin orang hidup dipimpin daging bisa berjalan berkenan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau hidup kita ini ingin berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, kita harus menyalipkan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita menaruhnya pada pusat kehendak Tuhan. Tuhan mau perjalanan hidup kita semakin hari, semakin berjalan mendekati kehendak Tuhan yang sempurna. Step by step. By progress, nggak ada yang instan ujuk-ujuk orang bisa langsung berubah. Semuanya by proses. Dan kita izinkan Tuhan memproses, meremukkan, membimbing, mengurapi, membawa hidup kita berjalan pada pusat kehendaknya. Saya berdoa Bapak Ibu, perjalanan kekristenanmu setiap hari ini adalah perjalanan yang sejalan dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingini. Bukan menjadi orang Kristen yang liar, sembrono, ngawur gitu. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang ngakunya nyembah Tuhan, ngakunya cinta Tuhan, tapi hidupnya liar, ngawur, keluarganya berantakan, kacau. Hidup dalam dosa. Bagaimana mungkin orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang berjalan dipimpin Tuhan, perjalanan hidupmu step by step di bawah, berjalan dalam pusat kehendaknya. Orang Kristen nggak akan mungkin liar loh. Keras kepala itu, ditegur, marah, emosi yang ngamuk. Orang ngakunya dipimpin Tuhan, ngakunya kenal Tuhan, ngakunya hidup berjalan seperti yang Tuhan mau. Tapi kok kelakuannya buruk, tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pasti ada yang salah. Hidupnya bukan dipimpin Roh Kudus, hidupnya dipimpin daging. Tak mungkin orang Kristen yang sungguh-sungguh berjalan seiringan seirama dengan Tuhan, tetapi hidupnya selalu jadi batu sandungan bagi orang lain. Berarti engkau hidup bukan dipimpin Roh Kudus, dipimpin keinginan daging dan hawa nafsumu. Orang yang berjalan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, perlahan-lahan diberesin hatinya, perlahan-lahan mulai dibawa melakukan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Karakternya berubah, sikapnya berubah, kelakuannya berubah, omongannya berubah, pikirannya berubah, mendekatin ke arah Yesus Kristus. Karena perjalanan hidup kita setiap hari berjalan, disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, yang selama ini kata orang Jawa itu geladur, itu jalan maunya sendiri.
nggak bisa menggenapi rencana Allah. Makanya kalau jalan sama Tuhan itu harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ingat, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Pakailah, pikulah kuku, maka engkau akan diberikan kelegaan. Hidupmu akan mengalami kelegaan kalau kita ini ngikutin kok yang ditaruh di dalam hidup kita. Kok itu kan selalu berpasangan, saya pernah bahas ini. Berpasangan, satunya kita, satunya lagi Yesus. Kita jalan sama Yesus. Bayangkan kalau kita ini sedang dipasang kuk di punggung kita, dan satu lagi kuknya itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tapi kita jalan semau kita sendiri. Bayangin apa yang terjadi. Contohnya lebih gampang lagi ketika dua pasang lembu dipasang kuk. Lembunya nggak nurutin, jalan searah, satunya jalan ke kanan, satunya jalan ke kiri. Apa yang terjadi? Pasti terjadi kekacauan. Karena nggak mau nurut. Lembunya nggak mau nurut. Kalau lembunya itu dipasang satu kuk, sepasang kuk itu berjalan beriringan terus. Akhirnya tidak terjadi kekacauan, justru pekerjaannya akan selesai dengan cepat dan hasilnya pun baik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau engkau jalan maumu sendiri selama ini, nggak sejalan dengan Tuhan, nggak sepakat dengan Tuhan, nggak berjalan dalam ketepatan Tuhan, tapi jalan maumu sendiri, apa yang terjadi? Kekacauan, trouble. Diingat tengah jalan trouble, pernikahanmu trouble, bermasalah, kelakuanmu busuk, jadi batu sandungan bagi banyak orang. Banyak orang di sekitarmu kepahitan karena ngelihat kelakuan dan hal yang buruk dalam hidupmu. Bagaimana mungkin hidupmu bisa menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau berjalan sesuai dengan firman. Makanya kita harus berjalan beriringan, bergandengan tangan, searah, setujuan dengan Tuhan. Seperti lembu, sepasang lembu yang ditaruh kuk di punggungnya, kalau nggak sejalan satu ke kanan satu ke kiri akan jadi masalah, jadi kekacauan. Hidup kita pun juga sama. Kalau nggak sejalan, searah dengan yang Tuhan mau, akan terjadi kekacauan. Akan terjadi banyak problem. Selama ini kamu mengalami problem, ya harus sadar diri. Letak salahnya di mana, berusaha bertobat, berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Supaya hidup kita semakin hari, semakin berjalan ke arah pusat kehendak Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Wah Ibu, nih, setiap hari kita mesti berjalan nih, menyerahkan hati kita ini. Jangan ngawur gitu loh. Saya menemukan banyak orang Kristen tuh ngawur. Banyak hamba Tuhan yang ngaku profetis itu, banyak yang ngawur, terobos, terabas. Jalan keputusannya nggak sesuai firman Tuhan. Harus kembali kepada firman. Firman adalah patokannya. Firman adalah petunjuknya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dan itu melanggar firman Tuhan, berubah, balik, kembali kepada firman. Supaya hidup kita ini gak ketemu problem. Saya sudah ulang berkali-kali Bapak Ibu, semua problem yang terjadi dalam hidup kita ini karena kita gak mau sejalan dengan Tuhan. Kita ngambil keputusan kita sendiri. Kita bertindak semau kita sendiri. Ujungnya bukan mendapatkan promosi dan peninggian, gak taunya masalah dan problem. Bayangin Bapak Ibu, hidupmu, hidup suami istrimu, keluargamu, kalau suami mau A dan istri mau B dan gak pernah ketemu, gegeran berantem. Suami harusnya liburan, Pak, ngikutin, suami istri harusnya liburan searah. Udah kita liburan ke tempat A, tapi yang istrinya nggak mau ke tempat B, nggak ketemu malah ribut dan berantem. Tapi kalau dua-duanya sepakat ke tempat A, atau ke tempat B, atau ke tempat C, berjalannya pun enak, suasananya nggak tegang, nggak horor, tetapi membahagiakan. Kalau hidupmu ngikutin apa yang Tuhan mau, hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Sekalipun sesekali dibawa ke dalam lembah kekelaman, sekalipun dibawa ke dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi ketika kita sejalan dengan Tuhan, nikmatin, enjoy, relax. Tapi kalau nggak sejalan sama Tuhan, hidup mudah ngawur, kacau dan berantakan, isinya problem dan masalah. Jadi batu sandungan bagi banyak orang. Saya berdoa tiap hari kita semakin hari semakin didapatin berjalan dalam ketepatan ilahi. Semakin hari kita didapati berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan.
Saya berdoa benar-benar Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hati kita. Semakin hari semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin sejalan seperti yang Tuhan mau. Seandainya pun kita menghadapi hal buruk, hal yang kita nggak inginkan, tapi kalau itu Tuhan izinkan, kita akan menerima damai sejahtera loh. Kita akan menikmatin sesuatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Kita menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dari semua perjalanan yang Tuhan izinkan. Sekalipun itu tidak enak, kita bisa ngontrol hati kita. Kita bisa berserah penuh karena kita fokusnya kita hanya berjalan sesuai dengan yang Dia mau dan Dia inginkan. Bapak Ibu, hari ini izinkan Roh Kudus mengkoreksi semua yang ada dalam hatimu dan dalam batinmu dan menelanjanginya supaya jangan hidup kita ini berjalan bertolak belakang seperti yang Tuhan mau, berlawanan arus dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kita mau hidup nurut seperti yang Tuhan mau, ngikutin petunjuk seperti yang Tuhan mau. Ujung dan akhir hidup kita didapatin menjadi orang-orang yang berkenan, melakukan tepat kehendaknya seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Koreksi hati kita masing-masing. Jangan jalan maumu sendiri. Kita mau jalan sama Tuhan. Kita mau sepakat dengan Tuhan. Orang kalau berjalan maunya sendiri pasti merasa benarnya sendiri. Bukannya kalau melakukan dosa dan kesalahan bertobat tapi membela diri. Dipikir dia bisa membela diri di hadapan orang. Kalau engkau nggak bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kamu nggak akan ketemu destinasi garis akhir dan dapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi justru kamu akan didapat menjadi orang yang bikin trouble dan masalah. Saya berdoa semua orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, hidupmu semakin hari semakin sejalan, tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Perjalanan kita ini, hidup kita yang ada ini hanya untuk nyenengin Tuhan kok. Kita nyenengin Tuhan itu hidup penuh damai sejahtera dan bahagia. Kalau hidup kita ngelawan dengan firman Tuhan, hidup kita akan ketemu problem dan masalah. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang memulia Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Dengan darah anak domba Allah. Kami berdoa, biar kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan, pimpin hidup kami Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, semua orang yang mendengar firman ini, hidupnya mau dipimpin Tuhan. Berjalan dalam destinasi ilahi, menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Bagimu, hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan mengucap syukur. Kemurahan dan kasih setiamu melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir. Be healed in Jesus' name. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.